wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Yaman Putri dengan NIM 1G1200111, program studi ilmu komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan ujian akhir semester rekayasa perangkat lunak. UML atau Unified Modeling Language, yaitu menurut Widodo, UML adalah bahasa pemodelan standar yang memiliki sintak dan sematik. Menurut Nugroho, UML Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan atau menspesifikasikan, membangun dan mendokumentasikan dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek atau object-oriented programming. Langkah-langkah pengguna Unified Modeling Language atau UML. Menurut Henry, langkah-langkah penggunaan Unified Modeling Language atau UML sebagai berikut. Yang pertama, buatlah daftar bisnis proses dari level tertinggi untuk mendefinisikan aktivitas dan proses yang muncul. Kedua, petakan use case untuk setiap bisnis proses untuk mendefinisikan dengan tepat fungsional yang harus disediakan oleh sistem. Kemudian, perhalus use case diagram dan lengkapi dengan requirement, constraints, dan catatan-catatan lain. Ketiga, buatlah development diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur fisik sistem. 4. Definisikan requirement lain dan fungsional security dan sebagainya yang juga harus disediakan oleh sistem. Berdasarkan use case diagram, mulailah membuat activity diagram. Yang keenam, merancangkan user interface model yang menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk menggunakan skenario use case. Relasi atau relationship. Ada 4 macam relationship dalam Unified Modeling Language atau UML, yaitu pertama, ketergantungan merupakan hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri atau dependen. Kedua, asosiasi merupakan apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Bagaimana hubungan suatu objek dengan objek lainnya? Suatu bentuk asosiasi adalah agregasi yang menandakan hubungan suatu objek dengan bagian-bagiannya. 3. Generalisasi merupakan hubungan di mana objek, anak, atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang di atasnya, objek induk atau aksesor. Arah dari atas ke bawah dari objek induk ke objek anak dinamakan spesialisasi, sedangkan arah perlawanan sebaliknya dari arah bawah ke atas dinamakan generalisasi. Yang terakhir, generalisasi merupakan operasi yang benar-benar dilakukan oleh satu objek. Jenis-jenis diagram UML atau Unified Modeling Language. Menurut Henry, berikut ini adalah definisi mengenai 5 diagram UML. Yang pertama, use case diagram secara grafik menggambarkan interaksi antara sistem eksternal dan pengguna. Dengan kata lain, use case diagram secara grafis mendeskripsikan siapa yang menggunakan sistem dan dalam cara apa penggunaan user mengharapkan interaksi dengan sistem itu. Use case secara naratif digunakan untuk secara tekstual, menggambarkan sekuensi langkah-langkah dari setiap interaksi. 2. Kelas diagram menggambarkan struktur objek sistem. Diagram ini menunjukkan kelas objek yang menyusun sistem dan juga hubungan antar kelas objek tersebut. 3.
Sequence diagram secara grafis menggambarkan bagaimana objek berinteraksi dengan satu sama lain melalui pesan pada sekuensi sebuah use case atau operasi. 4. State chord diagram digunakan untuk memodelkan behavior objek khusus yang dinamis. Diagram ini mengilustrasikan siklus hidup objek berbagai keadaan yang dapat diasumsikan oleh objek dan event-event atau kejadian yang menyebabkan objek beralih dari satu state ke state yang lain. 5. Activity diagram secara grafis digunakan untuk menggambarkan rangkaian aliran aktivitas, proses, bisnis, maupun use case. Activity diagram dapat juga digunakan untuk memodelkan rancangan akan dilakukan saat sebuah operasi dieksekusi dan memodelkan hasil dari action tersebut. Proses perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dalam bentuk program untuk mengatur sistem komputer dan untuk memproses komponen perangkat keras. Untuk menghasilkan produk perangkat lunak, serangkaian aktivitas digunakan. Kumpulan ini disebut proses perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak yaitu pada proses ini melakukan perancangan pemrograman, pendokumentasian, pengujian, dan perbaikan bug. Komponen perangkat lunak. Ada 3 komponen perangkat lunak. Ini adalah program dokumentasi, dan prosedur operasi. Yang pertama, program-program komputer adalah daftar instruksi yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. 2. Dokumentasi. Sumber informasi tentang produk yang terkandung dalam dokumen desain komputer, kode terperinci, dan lain-lain. Prosedur operasi, serangkaian instruksi langkah demi langkah yang disusun oleh organisasi untuk membantu pekerja melakukan operasi rutin yang kompleks. Jenis model proses perangkat lunak. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, ada beberapa jenis model proses perangkat lunak yang masing-masing memenuhi persyaratan yang berbeda. Di bawah ini, kita akan melihat 7 jenis model proses perangkat lunak teratas yang harus Anda ketahui. Yang pertama, model air terjun adalah proses sekuensial yang digerakkan oleh rencana di mana Anda harus merencanakan dan menyatukan semua aktivitas Anda sebelum memulai proyek. 2. Model V. Model verifikasi dan validasi merupakan perpanjangan dari model air terjun. 3. Model inkremental. Membagi fungsionalitas sistem menjadi peningkatan kecil yang dikirimkan satu demi satu secara berurutan. 5. Pengembangan aplikasi cepat atau model RAD. Didasarkan pada pengembangan berulang dan pembuatan prototipe dengan sedikit perencanaan yang terlibat. Model spiral adalah model proses perangkat lunak interaktif yang digerakkan oleh risiko. Model spiral memberikan proyek dalam loop. 7. Model gesit adalah model proses tangkap mendorong interaksi pengembangan dan pengujian yang berkelanjutan. Agile, Agile Software Development. Agile Software Development adalah sekelompok metode pengembangan perangkat lunak. Kumpulan metode ini juga sering disebut Agile Development Methods. Dasar dari metode ini adalah prinsip pengembangan sistem jangka pendek dengan tingkat adaptasi yang cepat terhadap segala perubahan. Titik dalam Agile menitik beratkan kolaborasi antara anggota tim Agile. Agile mengacu pada konsep Agile Manifesto yang mulai menjadi tren sejak tahun 1957 lalu. Karena ini adalah kumpulan metode, maka ada banyak metode di dalam Agile. Tidak ada satu metode yang dianggap lebih baik dibandingkan metode lainnya. Semua metode dapat diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing proses dan perusahaan. Beberapa metode Agile yang populer adalah Adaptive Software Development atau AISD, atau Acceptance Test Driven Development atau ATDD. Tujuan dan manfaat Agile Software Development. Tujuan-tujuan tersebut yang pertama adalah high value working app system. Software yang diciptakan berfungsi baik, nilai jualnya tinggi, dan biaya pembuatannya rendah. Yang kedua, iterative incremental evolutionary.
Pengembangan software terbuka dengan perubahan di mana tim mampu bekerja dengan singkat dan menambah fitur sesuai kebutuhan konsumen. Yang ketiga, cost control and value-driven development. Software yang dikembangkan dengan sesuai kebutuhan pengguna dengan waktu dan biaya pengembangan yang dikontrol. Yang keempat, high quality production. Kualitas software bisa terjaga dengan melakukan tes menyeluruh di setiap iterasinya. Sedangkan manfaat dari Agile adalah meningkatkan produktivitas tim, meningkatkan kualitas perangkat lunak, meningkatkan kepuasan klien, dan menghemat biaya yang dibutuhkan. Agile ini bukan hanya dirasakan oleh tim Agile itu sendiri, tapi juga turut dirasakan oleh klien dan perusahaan. Maka metode ini banyak digemari oleh perusahaan. 12 prinsip Agile itu yang pertama, kepuasan klien adalah prioritas utama. Yang kedua, adiktif dengan perubahan untuk menciptakan keuntungan yang kompetitif bagi klien. Ketiga, menghasilkan perangkat lunak secara rutin dalam jangka waktu yang pendek. Keempat, kerjasama tim berlangsung setiap waktu. 5. Mengembangkan proyek individual yang memotivasi. 6. Menggunakan komunikasi secara langsung untuk menyampaikan suatu informasi. 7. Perangkat lunak yang bekerja dengan baik adalah tolak ukur kemajuan. 8. Pengembangan yang berkelanjutan. 9. Proses teknis dan rancangan yang berkelanjutan. 10. Memaksimalkan sumber daya yang tersedia. 11. Desain kebutuhan dan rancangan terbaik muncul dari anggota tim. 12. Refleksi berkala tim untuk menyatukan dan menyelaraskan cara kerja dan efektif dan efisien. Prinsip ini wajib dipegang teguh oleh tim menggunakan metode Agile. Software Requirement Specification atau CRS. Pengertian CRS, Software Requirement Specification atau SRS, atau dapat diartikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL adalah suatu dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Pada dasarnya, SRS adalah suatu dokumen yang menyatakan kebutuhan perangkat lunak sebagai hasil dari proses analisis yang dilakukan dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Dokumen ini dibuat oleh developer atau pembuat software setelah mengenali informasi dari calon pemakai software. Pembuatannya pun seharusnya mengikuti standar yang ada dan paling diakui oleh praktisi rekayasa software dunia. Oleh karena itu, standar yang akan dibahas di sini adalah standar dari IEEE. Dokumen ini dibuat untuk membantu membuat spesifikasi perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dari dokumen ini, sebagian adalah terjemahan dari dokumen IEEE. STD 830 1993. Manfaat SRS sebagai bentuk perjanjian antar customer dan supplier tentang software apa yang akan dibuat. 2. Mengurangi beban dalam proses pengembangan software. 3. Sebagai bahan perkiraan biaya dan rencana penjadwalan. 4. Sebagai dasar validasi dan verifikasi software di ujung penyelesaian proyek nantinya. 5. Memfasilitasi transfer semisal software tersebut ingin ditransfer ke pengguna atau mesin-mesin yang lain. Customer pun terasa mudah jika ingin mentransfer software ke bagian-bagian lain dalam organisasinya. Bahkan jika terjadi pergantian personil, development proyek dapat ditransfer ke personel baru dengan memahami SRS ini. Mendasari perbaikan produk software di kemudian hari, jadi kadang-kadang SRS boleh diperbaiki dengan alasan dengan mekanisme tertentu serta atas kesepakatan antara customer dan developer. Karakteristik dari SRS yang baik. Yang pertama, correct atau benar. 2. Unambiguous atau tidak ambigu tapi jelas. 3. Complete atau lengkap. 4. Konsisten atau konsisten. 5. Rank for importance and or stability atau prioritas penting dan atau stabilitas. 6. Variable atau dapat diverifikasi. 7. Modifiable bisa dimodifikasi atau 8. Traceable atau bisa dilacak.
The design progress. Proses modal desain perangkat lunak atau desain data. Desain data adalah aktivitas pertama yang terpenting dari 4 aktivitas desain yang dilakukan selama rekayasa perangkat lunak. Proses pemilihan struktur dalam penentuan desain yang paling efisien sesuai kebutuhan. Desain data merupakan desain sistem pada level organisasi dan klasifikasi kebutuhan perangkat lunak. Desain yang digambarkan pada diagram-diagram yang mendukung sesuai dengan fungsionalitasnya. Tujuan untuk mendapatkan struktur data yang baik sehingga diperoleh program yang lebih modular dan mengurangi kompleksitas pengembangan software. Di sini kita mendefinisikan tentang pengubah objek data yang didefinisikan pada model analisis menjadi struktur data yang akan ada dalam perangkat lunak. Atribut yang dimiliki objek data, hubungan di antara objek data dan penggunanya dalam program semuanya mempengaruhi pemilihan struktur data dan bagian yang dibahas di sini yaitu objek data dan struktur data. Resultan menjelaskan tentang objek data dan struktur data yang kita buat. User-centered design atau pengertian user-centered. Desain User-Centered Design atau USD adalah proses desain berulang di mana desainer fokus pada pengguna dan kebutuhan pengguna di setiap fase proses desain. User-Centered Design merupakan paradigma baru dalam pengembangan sistem berbasis web dan sering disebut sebagai Human-Centered Design. Di USD, tim desain melibatkan user di seluruh proses desain melalui berbagai penelitian dan teknik desain. Untuk menciptakan produk yang sangat bermanfaat, proses ini adalah atau website akan membuat digunakan sebagai perhatian yang cermat terhadap masalah desain yang berpusat pada penggunaan selama sistem yang menghasilkan lebih sedikit masalah selama pengembangan yang memiliki biaya perawatan atau maintenance yang lebih rendah selama masa pakainya. Melalui USD sistem lebih mudah dipelajari, menghasilkan kinerja yang cepat, mengurangi kesalahan user secara substansial dan mendorong user untuk menjelajahi fitur-fitur dan melampaui batas minimum yang diperlukan. Itu dia ringkasan dari materi. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembuatan produk perangkat lunak. Ringkasan merancang produk menghasilkan Anda untuk memikirkan kebutuhan pengguna Anda, bahkan jika kebutuhan tersebut sangat berbeda dengan kebutuhan Anda. Dalam aktivitas ini, Anda akan merancang produk dari bawah ke atas untuk kebutuhan spesifik pengguna. Produk yang akan Anda rancang adalah sepotong pakaian pintar untuk kegiatan. Pakaian pintar yang dianggap sebagai pakaian apapun yang juga menginteraksikan teknologi komputasi. Selanjutnya mendefinisikan brainstorm grup pengguna. Di ruang di bawah ini, lakukan brainstorming sebanyak mungkin jenis orang yang mungkin dapat manfaat dari pakaian pintar yang Anda bikin. Ini harus berupa 1 atau 2 frasa kata yang menggambarkan sebuah besar. Market sayur merupakan platform aplikasi distribusi produk-produk segar seperti sayur dan buah. Market sayur memiliki metode penjualan secara daring yang dapat memudahkan berbelanja secara online yang di rumah saja. Kategori pengguna yaitu pria, wanita, dewasa, dan anak-anak. Pilihan pengguna tertentu. Kategori pengguna tertentu yang akan dirancang dan ditulis yaitu semua kalangan. Selanjutnya, di ruang di bawah ini melakukan curah pendapat tentang kebutuhan, minat, dan kekhawatiran pengguna Anda. Yang pertama, aplikasi ini dapat digunakan atau web ini dapat digunakan di mana saja
Dua, memudahkan semua orang dalam hal berbelanja, khususnya ibu rumah tangga, dan kekhawatiran pada produk ini ialah produk ini pengirimannya dapat membuat sayur akan menjadi layu jika pengiriman tersebut jauh. Kategorikan kebutuhan. Yang pertama, sayur dan buah yang segar menjadi peminat para pembeli dan dapat menghemat waktu berbelanja. Kebutuhan spesifik. Yang pertama, menjadikan waktu lebih efisien bagi pengguna web ini. Solusi brainstorm itu cara kerjanya dengan membuat web market sayur ini Anda langsung dapat melakukan login sebelum pembelian sayur dan buah pada web ini. Pengguna otomatis dapat memilih sayur yang ada pada web. Pro dan kontra. Pro-nya yang pertama dapat dibawa atau digunakan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua dapat sangat membantu wanita karir dalam hal rumah tangga. Kontranya, pengiriman yang cukup lama dapat membuat sayur menjadi layu. Solusi spesifik web ini sangat membantu untuk membeli sayur dan buah yang segar. Selanjutnya, bayangkan Anda adalah bagian dari tim insinyur untuk perusahaan pakaian pintar Anda dan dapat merancangkan segala jenis pakaian pintar yang dapat Anda bayangkan dalam paduan di bawah ini. Anda harus merancang produk untuk memenuhi kebutuhan pengguna grup Anda. Setiap orang di tim selalu memiliki peran. Tulis deskripsi tentang apa produk Anda, bagaimana hal memenuhi kebutuhan pengguna Anda. 6. Gambar produk grup Anda di ruang, di bawah, atau di kertas bagian disediakan. Jelaskan produk Anda. Market Sayur merupakan platform aplikasi distribusi produk-produk segar seperti sayur dan buah, dan Market Sayur memiliki metode penjualan secara daring yang dapat memudahkan berbelanja secara online dengan di rumah saja. Di ruang di bawah ini, gambar produk pakaian pintar yang Anda buat beri label pada berbagai komponen yang akan Anda tambahkan ke pakaian. Ini adalah menu awal dari web market sayur, di mana kita bisa melakukan masuk, atau login, dan daftar. Kita dapat mencari sayur apa yang kita cari. Selanjutnya, menu login. Di menu login ini terdapat kita dapat mengisi email dan paspor serta masuk, dan kita bisa masuk menggunakan Facebook, Twitter, Google, dan nomor telepon. Menu daftar. Jika Anda belum mempunyai akun untuk login ke web market sayur, maka Anda bisa daftar pada menu awal dari market sayur. Di sini Anda bisa login dengan menggunakan akun sosial media Facebook, Twitter, dan atau menggunakan Google. Selanjutnya, Anda dapat mengisi nomor HP atau email, membuat sandi dan mengkonfirmasi sandi dan daftar. Selanjutnya, menu transaksi. Jika Anda telah membeli sayur pada web market sayur, maka Anda akan dilanjutkan pada keranjang Anda. Yang selanjutnya akan diperiksa kembali pesanan-pesanan Anda, dan Anda dapat memilih opsi pengiriman, serta memilih metode pembayaran. Selanjutnya, metode pembayaran atau menu pembayaran. Pada metode pembayaran ini Anda dapat melakukan transfer bank, kartu kredit, debit atau online, COD atau bayar di tempat, cicilan kartu kredit, Indomaret atau Isaku, dan Alfamart atau Alfamidi, dan melakukan konfirmasi. Ini use case diagram untuk web market sayur, di mana pada menu beranda selanjutnya ditunjukkan dengan anggota dapat memilih menu login dan tampil form login anggota.
memasukkan username dan password. Jika valid, maka akan dilanjutkan dengan tampilan form anggota atau Anda dapat login dan memilih menu produk. Selanjutnya, pada menu katalog produk, Anda dapat melihat detail produk, dan jika Anda ingin memesan produk, maka dilanjutkan dengan pesanan produk dan keranjang pesanan Anda. Selanjutnya, checkout. Jika Anda ingin melakukan checkout, selanjutnya akan tampil form keterangan pengiriman dan pembayaran. Selanjutnya, Anda mengisi form pengiriman pembayaran dan selesai. Activity diagram. Customer dapat melakukan pembelian produk, transaksi, pembayaran, metode pengantaran, review atau masukan, dan pembayaran akun pengguna. Yang dimana customer pada pembelian produk, transaksi, pembayaran, dan metode pengantaran, review dan masukan dapat dilakukan oleh admin sebagai transaksi manajemen. Admin sendiri dapat melakukan manajemen akun dan transaksi manajemen. Pada manajemen akun, registrasi validasi pembeli dan pembaruan akun, dan seller dapat melakukan konfirmasi detail transaksi, pantau penjualan, pengeluaran, dan pembaruan akun dari pengguna. Siapa pengguna Anda dan apa kebutuhan spesifik yang Anda identifikasi? Pria, wanita, dewasa, dan kebutuhan spesifiknya ialah menjadikan waktu lebih efisien bagi pengguna web ini. Apa saja fitur dari produk yang Anda rancang? Terdapat menu login, daftar pembelian produk, alamat dan pembayaran produk atau transaksi. Bagaimana fitur-fitur ini memenuhi kebutuhan pengguna Anda dengan membantu pengguna berbelanja secara cepat dan mudah? Apa saja fitur yang mungkin Anda sukai untuk diri sendiri dan memutuskan untuk tidak menyertakan untuk pengguna Anda? Tidak ada, karena menurut saya fitur yang ada pada produk saya ini dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan user. Apa saja fitur yang mungkin Anda tidak suka untuk diri sendiri tapi Anda termasuk karena memenuhi kebutuhan pengguna Anda? Tidak ada fitur yang mungkin tidak saya sukai. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.